Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cross-laminate timber. Untuk anggota kelompoknya ada Avicenna Purwata Ayu absen 3, ada Devita Miranda absen 6, ada Muhammad Andi Faturozi absen 14, dan Narendra Tutus absen 16. Pengertian dari cross-laminate timber sendiri yaitu merupakan sebuah produk kayu berupa papan laminasi yang disusun saling silang satu sama lain dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti lantai, atap, dan dinding. Produk ini sebagai bentuk inovasi dalam mengatasi terbatasnya bahan kayu untuk berdiameter besar dan berkualitas sebagai bahan bangunan. Untuk contoh dari CLT sendiri seperti pada gambar tersebut. Sejarah CLT pertama kali dikembangkan dan digunakan di Jerman dan Australia pada awal 1990-an. Peneliti kelahiran Austria, Gerhard Kickover, mempresentasikan penelitian tesis PhD-nya tentang CLT pada tahun 1994. Austria menerbitkan pedoman CLT nasional pertama pada tahun 2002 berdasarkan penelitian ekstensif Kickover. Paduan nasional ini Massive Bauweise dianggap telah membuka jalan untuk menerima elemen rekayasa dalam bangunan bertingkat. Gerhard Kickover dianugerahi penghargaan Marcus Wallenberg 2019 atas kontribusinya yang inovatif di bidang penelitian CLT. Pada tahun 2000-an, CLT melihat penggunaan yang jauh lebih luas di Eropa, digunakan dalam berbagai sistem bangunan seperti rumah satu keluarga dan bertingkat. Ketika kayu tua semakin sulit didapat, CLT dan produk kayu rekayasa lainnya muncul di pasaran. Untuk perkembangan CLT di Indonesia sendiri masih tergolong baru. Woodlame Indonesia mengklaim sebagai produsen CLT pertama di Indonesia. Woodlame memproduksi CLT dari hutan tanaman yang bersertifikasi sehingga kelestariannya terjamin. Sebuah perusahaan lain bernama Indo Bambu juga memproduksi cross-laminate timber dengan berbagai variasi bahan core yang dikombinasi dengan veneer bambu. Indo Bambu merupakan sebuah perusahaan yang fokus pada produk-produk inovasi dari bambu yang terletak di Bali, Indonesia. Menggunakan CLT sebagai bahan bangunan di Indonesia sendiri belum cukup populer. Selanjutnya saya serahkan kepada Avicenna. Karakteristik CLT mempunyai sifat struktural yang dapat disejajarkan dengan beton, tidak membutuhkan perawatan, mudah dikerjakan dan dipotong, mempunyai energi terikat yang rendah, cocok untuk daerah rawan gempa, menyediakan pertukaran panas yang bagus, mempunyai sifat meredam suara dan tahan api. Wood Solution 2012, CLT juga mempunyai sifat kedap suara, kemampuan menahan nafas, dan pertukaran udara yang cukup baik. Perbandingan kuat tekan CLT dengan beton dapat dilihat pada tabel nomor 1. CLT juga mampu untuk dikombinasikan dengan berbagai bahan bangunan lain seperti kaca, baja, dan aluminium untuk keperluan arsitektural maupun desain. CLT jika dibandingkan dengan beton membutuhkan lebih sedikit energi, menghasilkan sedikit material sisa, dan yang penting mengurangi penggunaan fosil fuel dan melepaskan lebih sedikit emisi gas rumah kaca. Macam atau jenis kayu yang biasa digunakan untuk memproduksi CLT adalah Norway Spruce, Scots Pine, European Larch, Douglas Fir, dan Swiss Stone Pine. Swiss Stone Pine merupakan bahan utama untuk CLT yang dengan kualitas penampilan yang tinggi dan digunakan untuk lapisan yang paling atas atau luar. Kayu yang biasa digunakan dalam pembuatan CLT merupakan
softwood, akan tetapi tidak menutupi kemungkinan pemanfaatan hardwood jika sumber dayanya tersedia. Penggunaan hardwood sebagai material CLT akan meningkatkan keteguhan tekan dan keteguhan lentur tanpa penambahan ketebalan papan, dan bahkan jika memungkinkan mengurangi ketebalan material atau minimal digunakan untuk lapisan dalam CLT. Untuk menambah kekuatan, penggunaan hardwood mempunyai kekurangan tersendiri, sehingga jarang digunakan sebagai bahan baku CLT karena tingginya nilai kembang susut dan meningkatkan risiko pecah dan adanya permasalahan dalam peretakan, serta biaya yang lebih mahal. Penggunaan panel CLT dapat digunakan untuk membentuk lantai, dinding, atap, dan bahan benda lainnya. Menyatakan bahwa Gulwos et al. Menyatakan bahwa CLT semakin banyak digunakan sebagai lapisan bantalan beban panel pada bangunan tempat tinggal dan sebagai lapisan dek pada konstruksi jembatan. Sturbenbecher menyatakan bahwa CLT merupakan produk kayu dengan kinerja tinggi yang digunakan untuk aplikasi bantalan beban dan pemanfaatan sebagai lapisan struktural pada konstruksi bertingkat. Serrano dan Enquist menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir CLT telah digunakan dalam peningkatan jumlah struktur bertingkat tinggi dan menengah. Lalu ini adalah contoh penggunaan dari CLT, yaitu bisa digunakan untuk Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Narendra Tutus. kelebihan dari CLT. Yang pertama adalah fleksibilitas desain. CLT memiliki banyak aplikasi, dapat digunakan di dinding, atap, atau langit-langit. Ketebalan panel dapat dengan mudah ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak lapisan, dan panjang panel dapat ditingkatkan dengan menggabungkan panel. Selanjutnya adalah ramah lingkungan. CLT adalah bahan yang terbarukan, hijau, dan berkelanjutan. Karena terbuat dari kayu, ia dapat menyerap karbon. Tetapi perbedaan dalam praktik pengolahan hutan diterjemahkan menjadi variasi dalam jumlah karbon yang diserap. Selanjutnya adalah pracetak. Lantai atau dinding yang terbuat dari CLT dapat diproduksi sepenuhnya sebelum mencapai lokasi kerja, yang mengurangi waktu tunggu dan berpotensi menurunkan biaya konstruksi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah isolasi termal. Terbuat dari beberapa lapisan kayu, isolasi termal CLT bisa tinggi tergantung pada ketebalan panel. CLT adalah bahan bangunan yang relatif ringan. Fondasi tidak perlu sebesar itu dan mesin yang dibutuhkan di lokasi lebih kecil daripada yang dibutuhkan untuk mengangkat bahan bangunan yang lebih berat. Aspek-aspek ini juga memberikan kapasitas tambahan untuk mendirikan bangunan CLT di lokasi yang mungkin tidak dapat mendukung proyek yang lebih berat, dan memudahkan proyek pengisian di mana konstruksi sangat ketat atau sulit diakses karena bangunan yang sudah ada sebelumnya di sekitar lokasi. Lalu kekurangannya dari CLT, yang pertama adalah biaya produksi lebih tinggi. Sebagai bahan yang relatif baru, CLT tidak diproduksi di banyak lokasi. Selain itu, produk panel CLT membutuhkan jumlah besar bahan baku yang dibandingkan dengan dinding tiang biasa. Rekam jejak yang terbatas. CLT adalah
material yang relatif baru sehingga belum digunakan di banyak proyek bangunan. Sejumlah besar penelitian teknis telah dilakukan di CLT, tetapi butuh waktu untuk mengintegrasikan praktik dan hasil baru ke dalam jalur industri bangunan karena jalur industri bangunan budaya dependen yang menolak menyimpang dari praktik yang mapan. Selanjutnya, performa akustik. Untuk mencapai performa akustik yang dapat diterima, lebih banyak panel CLT yang harus digunakan. Menurut buku tangan CLT, buah panel CLT dengan mineral diantaranya memenuhi persyaratan bangunan internasional untuk insulasi suara di dinding. Yang selanjutnya adalah proses produksi. Dari proses produksi dari CLT atau cross laminated timber ini, yang pertama, proses pembuatan CLT terdiri dari pemilihan kayu, pengklasifikasian kayu, perencanaan produk, pemberian perekat, penyusunan panel pengepresan, pemotongan, pengamplasan permukaan, pengkodean, dan pengapakan. CLT diproduksi sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satu pembuatan standar CLT di Eropa dimulai pada tahun 2008, yaitu dengan dikeluarkannya standar produksi CLT Eropa EN 16351, Brander et al. 2016. CLT biasanya diproduksi pada ukuran panjang sampai 18 meter atau bahkan 30 meter. Dengan lebar sampai 3 meter, bahkan 4,8 meter, dengan ketebalan berkisar antara 300 sampai 400 mm. CLT disusun dari papan dengan ketebalan 12 sampai 45 mm. Akan tetapi standar Eropa EN 16351 tahun 2015 mensyaratkan ketebalan 20, 30, dan 40 mm. Lebar papan sebaiknya lebih besar atau sama dengan 4 kali ketebalan papan, atau berkisar antara 40 sampai 300 mm. Perekat yang biasa digunakan dalam produksi CLT diantaranya adalah melamin ureal formaldehyde MUF, one component polyurethane adhesive 1K PUR, dan polimer isocyanate adhesive EPI. Proses produksi CLT dimulai dengan pemotongan lokayu menjadi belah papan, kemudian dilakukan pengeringan secara terkontrol. Kayu yang baik digunakan untuk CLT adalah kayu yang sudah dikeringkan dengan kadar air 12,3%. Kadar air yang sesuai memudahkan pemberian perekat dan mencegah terjadinya kerusakan pada panel seperti retak dan kembang susut. Proses selanjutnya adalah pemilihan kualitas atau grading dari papan kayu kering atau bahan baku. Kayu dikategorikan berdasar ukuran dan kualitas atau grade. Stress grading juga dapat diterapkan tergantung pada standar yang digunakan atau Stauder pada tahun 2013. Papan kemudian disambung secara finger joint untuk mendapatkan panjang yang diharapkan dan direkatkan menjadi satu lembaran papan lamina. Penyambungan dengan metode finger joint, lembaran papan lamina diukur dan dipotong, kemudian diberikan perekat dan disusun secara saling sambung sehingga dilakukan pada tahap ini. Sambungan antara panel juga dibuat untuk memudahkan konstruksi.
Proses yang terakhir adalah panel yang diberi tanda identitas seperti grade, ukuran, dan nama produsen. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.